Oke, kita lanjut. Materi kali ini adalah integral ya. Pertama-tama kita bahas dulu kaitan antara turunan dan anti turunan. Misalkan terdapat suatu daerah yang diarsir seperti pada gambar ya. Jadi daerahnya berwarna abu-abu. Daerah ini dibatasi oleh ya, misalkan ini ya, sumbu Y, sumbu X, garis X, dan kurva Y sama dengan fx. Ya. eh, Luas dari daerah yang diarsir ini kita simbolkan dengan AX atau fungsi AX. Artinya di sekalian luas dari daerah ini itu ditentukan oleh X ya. Jadi jika X-nya semakin ke kanan misalkan ya, maka luasnya itu akan semakin besar. Jika X-nya eh, misalkan kecil ya, maka luas daerahnya tentunya juga akan semakin kecil. Nah, seperti itu. Oke, Adik sekalian, selanjutnya misalkan kita menambah luas daerah tersebut sebanyak delta A. Jadi simbol ini kita baca dengan delta A ya, Adik sekalian. Dengan pertambahan pada sumbu X itu sebesar delta X, seperti pada gambar. Nah, Adik sekalian lihat ya, eh, kita tambah luasnya ya, sebanyak delta A, jadi eh, bentuk bangun datar ini menyerupai persegi panjang ya, dan perhatikan lebarnya itu adalah delta X. Nah, adik-adik sekalian, untuk mengetahui luas dari delta A ini, itu ini kan delta A ini adalah selisih antara luas daerah yang besar, ya, yang sekarang dikurangi dengan luas dari daerah eh, yang mula-mula. Nah, jadi itu sama saja dengan, perhatikan adik-adik sekalian, jika luas daerah yang mula-mula itu adalah AX ya, karena dia hanya sampai X. Nah, jadi luas daerah yang baru secara keseluruhan itu adalah AX ditambah delta X. Nah, seperti itu. Sehingga delta A itu adalah AX tambah delta X dikurangi dengan AX ya. Nah, adik sekalian, delta A ya, delta A itu sendiri itu dapat kita aproksimasi. Jadi di sini bukan tanda sama dengan, tapi tanda aproksimasi atau estimasi ya, atau dapat kita katakan hampir sama nilainya ya dengan fx dikali delta x. Nah, dari mana fx dan delta x ini ya? Perhatikan, saya tadi sudah katakan bahwa bangun datar delta A itu menyerupai suatu persegi panjang. Nah, ingat rumus dari luas daerah persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah, lebarnya itu adalah delta X. Yang ini ya. Nah, yang ini. Dan panjangnya, ya, perhatikan panjangnya itu adalah panjang dari garis X ini. Nah, diri sekalian, jika kita fungsikan X, maka akan diperoleh fx. Jadi fx itu adalah suatu nilai yang merepresentasikan atau menandakan panjang dari suatu persegi panjang. Jadi delta A itu dapat kita hampiri nilainya dengan panjang kali lebar atau fx dikali delta x. Nah, dari bentuk ini, jika kita pindahkan delta x ke ruas kiri, maka hasilnya delta A dibagi delta x itu hampir sama nilainya dengan fx. Nah, hadirin sekalian, saat delta x itu menuju 0 ya, atau nilainya sangat-sangat kecil ya, sangat-sangat kecil, maka limit dA per dx itu sama dengan fx. Oh ya, diri sekalian, di sini kita menggunakan simbol D ya, karena ini ada kaitannya tentunya dengan turunan. Oke, diri sekalian. Jadi turunan itu adalah perubahan suatu variabel ya, yang diakibatkan oleh perubahan variabel bebas yang sangat-sangat kecil. Nah, jadi saat delta x itu menuju 0 atau perubahannya sangat-sangat kecil menuju 0, maka kita menggunakan huruf D ya sebagai representasi dari turunan. Nah, jadi dA
dx itu sama dengan fx. Atau jika kita turunkan A terhadap x, itu hasilnya adalah fx. Ya, atau dA sama dengan fx dikali dx. Nah, kesimpulannya Didik sekalian dari pembahasan ini, turunan dari luas atau AX itu adalah fx. Ya, jadi turunan dari luas, ingat luas itu adalah suatu fungsi juga ya. Jadi jika kita turunkan fungsinya, maka kita akan memperoleh suatu fungsi fx dan fungsi itu adalah yang membatasi daerah, kalau kita boleh katakan, di bagian atas. Oke? Dan anti turunan dari fx adalah luas. Ya. Jadi anti turunan dari fungsi ya, yang membatasi daerah itu adalah luas atau AX ya, luas daerah yang dibatasi. Oke, saya harap kalian paham. Nah, sekarang kita bahas integral itu ternyata adalah anti turunan. Nah, jika ada di sekalian pernah atau masih mengingat pelajarannya di SMA ya, jadi luas dari daerah yang berwarna biru ini, perhatikan dulu daerah yang berwarna biru, dia dibatasi oleh garis X sama dengan A, X sama dengan B, sumbu X, dan kurva fungsi Y sama dengan fx. Dan ternyata di sekalian luasnya itu ya, kita tidak usah bahas kenapa bisa bentuknya seperti ini ya, karena tentunya kalian tidak wajib untuk mengetahui penurunan rumus dapat dari mana ya rumus seperti ini. Ternyata luas dari daerah yang warna biru ini adalah integral fx dx dari A sampai B. Nah, perhatikan ada di sini sudah ada kaitan dari sini ya, jika kita menganti turunkan fx dx, maka kita akan memperoleh luas ya. Nah, contoh agar lebih jelas, misalkan fx sama dengan 2x. Jadi 2x ini ya, perhatikan pada gambar adalah fungsi ya yang membatasi daerah daerah A ya. Nah, dan kebetulan daerahnya itu berbentuk segitiga. Oke. Dia juga dibatasi ya dari 0 sampai T. Tadi kan dari A sampai B ya. Nah, sekarang dari 0 sampai T. Dan kalau ini adalah segitiga, maka dari 0 sampai T itu adalah alasnya. Dan karena fungsinya adalah 2x, ya, fungsinya adalah 2x, jika kita substitusi T ke 2x, maka akan diperoleh 2T. Nah, ya, jadi T itu berpasangan dengan 2T ya. Oke, ingat fungsi padanan yang memasangkan suatu anggota, ya maaf, setiap anggota di domain ke tepat satu pasangan di kodomain. Jadi pasangannya T itu adalah 2T. Kenapa? Karena jika kita substitusi X dengan T, maka diperoleh 2T. Nah, berdasarkan konsep di geometri, luas dari segitiga A ini adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Jadi sama saja jika kita mengalihkan 1/2 kali T dikali 2T sama dengan T pangkat 2. Oke? Ya, jelas ya? Nah, Adik sekalian, jika kita mengintegralkan ya, mengintegralkan fungsi yang membatasi daerah di sebelah atas ini ya, Adik sekalian, kita akan bahas beberapa rumus integral, tapi untuk sementara kita selesaikan dulu yang ini ya. Jadi integral dari 0 sampai T, oke, pada fungsi 2x dx, oke, itu sama dengan x pangkat 2, ya, dari 0 sampai T. Nah, ini kan sama, jika kita substitusi, sama dengan T pangkat 2 kurang 0 pangkat 2, ya. Ya, dan 0 pangkat 2 itu sama dengan 0, jadi T pangkat 2 kurang 0 itu sama dengan T pangkat 2. Nah, jadi sekalian ternyata jika kita mencari luas segitiga ya dan cara integral itu hasilnya sama ya. Nah, kesimpulannya di sini jika kita kaitkan dengan pembahasan yang tadi, oke, anti turunan dari fx itu adalah luas ya. Dan ternyata
integral ya dari fx ya. Fx itu juga adalah luas, sehingga adik sekalian kesimpulannya adalah integral itu adalah anti turunan. Oke, adik sekalian kita lanjut. Rumus integral. Nah, sebelum kita bahas rumus integral agar kalian tidak mudah lupa, kita review dulu rumus turunan ya. Fx sama dengan x pangkat n. Maka f aksen x itu adalah n, jadi maksudnya n ini sebagai pangkat kita kalikan ya, kita kalikan ke depan, lalu pangkatnya dikurangi dengan 1. Jadi konsepnya di sini adalah kali dan kurang. Nah, seperti itu ya. Saya tambahkan ya. Jadi turunan itu kali dan kurangnya. Nah, sekarang integral, dan integral itu adalah anti turunan, atau kalau dia anti pada turunan berarti dia berlawanan dengan turunannya. Nah, sedangkan turunan itu adalah suatu proses ya. Jadi jika kalian misalkan ya mengenakan sepatu, maka antinya atau lawannya itu adalah melepaskan sepatu. Nah, tapi pada turunan terdapat dua proses ya, yakni kali dan kurang. Ya, kali dulu lalu kurang. Jadi sama saja jika dalam kehidupan sehari-hari itu yang terdiri dari dua proses adalah mengenakan kaos kaki dan mengenakan sepatu. Ya, memakai kaos kaki dan memakai sepatu. Jadi sekarang posisi posisi kondisi awalnya kan ini ya, tidak mengenakan apa-apa atau telanjang kaki, tapi setelah melalui proses, sekarang kalian telah mengenakan kaos kaki dan mengenakan sepatu ya. Misalkan pada saat kalian ingin pergi kuliah. Nah, kalau di integral adik-adik sekalian ya, karena tadi dijelaskan bahwa integral itu adalah anti dari turunan, maka prinsip dari integral itu ya, perhatikan dia adalah lawan dari kali dan kurang. Tapi perhatikan adik-adik sekalian, dia sebenarnya prinsipnya adalah lawan dari kali kan bagi ya, lawan dari kurang itu adalah tambah. Nah, perhatikan urutannya, kali dan kurang, jadi integral itu adalah tambah dan bagi. Ya, kita garis miring seperti ini. Mengapa bukan bagi dan tambah? Ya, karena adik-adik sekalian untuk mengembalikan posisi semula seperti pada saat kalian telah menggunakan kaos kaki dan sepatu, jika kalian ingin kembali ke keadaan seperti semula, yakni telanjang kaki, tentunya yang kalian lepas dulu itu adalah sepatunya, lalu kaos kakinya. Jadi kalau prosesnya adalah kali dan kurang, ya kita lawankan dulu kurangnya, lalu lawankan kalinya, jadi tambah dan bagi. Sehingga rumus dari integral ya, jadi ini hanya fungsi yang dasar, sebenarnya sangat banyak jenis-jenis fungsi yang tidak kita pelajari ada di sekalian seperti fungsi transenden ya. Jadi fungsi transenden itu ada fungsi eksponensial, misalkan 2 pangkat x, jadi bukan lagi x pangkat 2, tapi 2 pangkat x ya. Fungsi logaritma, fungsi sinus hiperbolik, kosinus hiperbolik, tangen hiperbolik, jadi masih banyak. Jadi di mata kuliah ini hanya mempelajari rumus-rumus integral untuk fungsi-fungsi yang mudah ya. Nah, AX pangkat N. Jadi kalau tadi turunan kali dan kurang, maka integral tambah dan bagi. Maksudnya di sekalian kalau ini kita integralkan, integral AX pangkat N dx, maka kita tambah dulu pangkatnya ya, lalu dibagi dengan pangkat yang baru. Nah, seperti itu. Pada turunan kan dikurangi 1 ya, jadi kalau di integral itu ditambah dengan 1. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia fungsinya konstan, fx sama dengan 6a, maka integral a dx itu sama dengan ax tambah c. Ya, jadi kita hanya mengalihkan fungsi konstan tersebut dengan x. Oh iya, adik sekalian, di sini memang kita tambahkan dengan c ya. C itu adalah konstan, ya, karena adik sekalian, kita tidak bahas secara detail, tapi pada prinsipnya jika kita
menurunkan, jadi jika kita menurunkan ini ya di ruas kanan, maka akan diperoleh AX pangkat N ya. Kalau kita turunkan misalkan yang ini, A per N tambah 1 kali X pangkat N tambah 1, kita ini dulu kan, kalikan dulu, ini N tambah 1 itu kita kalikan ya, dia pindah ke depan, jadi N tambah 1 kali A per N tambah 1, nah N tambah 1 di pembilang dan N tambah 1 di penyebut habis, bersisa A, lalu N tambah 1 ini kita kurang ya, jadi kali dulu lalu kurang, N tambah 1 kurang 1 adalah N, jadi AX pangkat N. Nah, turunan dari C sendiri itu adalah 0, jadi AX, turunan dari A per N tambah 1 kali X pangkat N tambah 1 ditambah C itu adalah AX pangkat N. Seperti itu. Nah, contoh, integral dari 2X pangkat 5 dx sama dengan, ingat, tambah dulu, lalu bagi ya. Jadi ditambahkan dulu, lalu hasilnya itu menjadi pembagi ya. Jadi, X pangkat, apa, X pangkat 5 tambah 1, lalu di depannya itu ada pengali 2 per 5 tambah 1, ya, lalu ditambah C sama dengan 1/3, ini diperoleh dari 2 per 6, kita sederhanakan menjadi 1/3 X pangkat 6 ditambah C. Sedangkan integral untuk fungsi konstan, ya, 2 dx misalkan, itu sama dengan 2X tambah C. Oke? Jadi adik-adik sekalian, setiap kita mengintegralkan itu terdapat suatu penanda ya, dx artinya kita integralkan terhadap x. Ya, sama dengan konsep yang di sini ya. Jadi fx dx ya, harus ada dx-nya intinya ya. Oke. Sekarang kita beralih ke penerapan integral. Sangat banyak adik-adik sekalian penerapan integral ya. Jadi sama halnya dengan turunan, jika turunan itu sangat luas penerapannya, maka tentunya integral ya, itu juga luas penerapannya dalam matematika, fisika ya, terlebih-lebih fisika ya, ekonomi, dan mungkin juga kimia. Saya harap adik-adik sekalian menemukan penerapan integral dalam ilmu kimia sebagai ilmu disiplin ilmu utama kalian ya. Oke. Nah, yang pertama itu adalah mencari luas suatu daerah yang sifatnya tidak beraturan. Ya, saya tandai tanda petik 2 tidak beraturan, maksudnya yang beraturan itu seperti persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, itu daerahnya boleh kita katakan beraturan, dan jika daerahnya beraturan itu dapat kita tentukan rumusnya sendiri. Ya, misalkan luas dari daerah persegi itu kan sisi kali sisi, ada rumusnya. Luas dari persegi panjang itu panjang kali lebar, ya, ada rumusnya. Nah, tapi bagaimana kalau dia sisinya melengkung ya seperti ini ya. Jadi carilah luas daerah pada gambar yang berwarna biru muda berikut. Jadi tidak ada rumus luas yang spesifik ya, seperti luas persegi, persegi panjang, luas belah ketupat, trapesium ya. Dan kalau daerahnya seperti ini, artinya di sekalian kita salah satunya itu mengandalkan integral. Ya, jadi daerah ini, daerah warna biru muda ini dibatasi oleh X sama dengan 0, X sama dengan 2, dan Fx ya, selain sumbu X. Jadi, yang membatasi dari atas itu adalah Fx sama dengan 4 kurang X pangkat 2. Nah, dari pelajaran SMA ya, yang ini, maka kita bisa modelkan luas dari daerah ini sebagai, oh ya maaf, di sini mesti ada tanda dalam kurung dan balas kurung ya. Nah, jadi integral 4 kurang X pangkat 2 ya. Jadi kita mengintegralkan fungsi yang membatasi daerah ya, dx dari 0 sampai 2. Nah, sama dengan, ingat, fungsi konstan, ya, itu hasil integralnya adalah 4x, kita kalikan dengan x ya, dan x pangkat 2, ingat, tambah dulu ya, jadi 2 tambah 1, 3, lalu di 3 ini menjadi pembagi, oke? Ingat, bukan pengali ya, tapi pembagi. Jadi 4x kurang 1/3 x pangkat 3 dari 0 sampai 2, ya. Ini tidak kita tambahkan lagi dengan C, adik-adik sekalian, karena ini punya batas ya. Jadi kalau integral yang tidak ada batasnya, ya, ini
Ini kan tidak ada batas bawah, tidak ada batas atas, kita mesti tambah C, tapi kalau ada batasnya 0,2, maka tidak perlu ditambah C. Ya, kita substitusi X ya, kita substitusi X dengan 2, jadi 4 kali 2, 8 ya, dan ini 2 pangkat 3, itu juga 8, ya. Lalu dikali sepertiga sama dengan 8/3. Ya, sama dengan 8 kurang 8/3 sama dengan 16/3. Dan untuk nolnya kita tidak usah substitusi adik-adik sekalian. Kenapa? Karena tentunya hasilnya juga adalah 0, jadi 16/3 kurang 0 sama dengan 16/3. Oke, jadi itu adalah salah satu aplikasi penerapan integral, yakni mencari luas suatu daerah yang tidak beraturan. Nah, sekarang kita ke fisika adik-adik sekalian. Jadi sebenarnya dalam fisika itu sangat banyak ya, misalkan pada konsep momen inersia, konsep hukum Hooke, konsep pusat massa, momen, itu sangat banyak. Tapi untuk materi ini kita bahas yang simpel-simpel saja adik-adik sekalian ya. Jarak sebagai integral dari kecepatan. Ingat adik-adik sekalian, turunan dari jarak itu adalah kecepatan. Jadi integral dari kecepatan adalah jarak ya. Jadi ds dt itu sama dengan vt. Oh ya, v itu juga adalah suatu fungsi ya. Jadi penanda bahwa salah satu penanda bahwa dia adalah fungsi ya terdapat simbol yang seperti ini ya, v dalam kurung t. Jadi kecepatan itu adalah fungsi juga ya, fungsi dalam t. Nah, jadi kalau kita integralkan integral vt dt itu sama dengan kita integralkan kecepatan, maka kita akan memperoleh jarak ya. Ingat, jika dia tidak ada batasnya, maka ditambahkan dengan C. Nah, perbedaan jarak ya, ST1 saat waktu T1 ya, dan jarak ST2 saat waktu T2. Jadi jarak itu juga adalah suatu fungsi ya. Ditunjukkan dengan persamaan ST2 kurang ST1 itu sama dengan integral VT dari T1 sampai T2 ya, dt. Oke. Integral VT dt dari T1 sampai T2. Oke, kita bahas contoh yang simpel saja ya. Carilah jarak yang telah ditempuh oleh suatu peluru jika ditembakkan dengan kecepatan V sama dengan 2T saat T sama dengan 5. Nah, jadi kita diminta untuk menentukan jarak ya, pada saat peluru itu sudah ditembak selama 5 detik. Jadi peluru itu sudah mencapai jarak berapa? Jadi simpel saja, kita integralkan ya, 2T dt dari 0 sampai 5 ya, sama dengan T pangkat 2 dari 0 sampai 5 sama dengan 5 pangkat 2 kurang 0 pangkat 2 sama dengan 25 satuan panjangnya. Mungkin kita bisa ganti satuan panjang ini dengan meter, jadi 25 meter. Nah, seperti itu. Oh ya, Dede sekalian, ada bahan diskusi yang mungkin kalian bisa pikirkan ya. Kita kan memperoleh ini 25 ya, 25, jawabannya 25, jaraknya 25. Nah, tapi kalau kita misalkan ya, kita bahas rumus kecepatan itu kan sama dengan V sama dengan S per T. Nah, pada saat T sama dengan 5, ya, kalau kita ganti T sama dengan 5, di sini jadi V itu sama dengan 2 kali 5 ya. V sama dengan 2 kali 5 itu sama dengan 10. Oke, jadi saya perbesar agar lebih jelas. Ya. Nah, jadi V-nya sama dengan 10. Oke. T-nya sama dengan 5. Nah, untuk mencari nilai S ya, atau jarak, ya, jarak kan sama S sama dengan P dikali T. Ya. Mungkin kita taruh di bawah. Ya, S sama dengan V dikali T. Ya, V-nya itu sama dengan 10 ya. Jadi 10 itu diperoleh dari 2 kali 5, oke. Lalu, lagi kita sama dengan sini, dikali dengan T. Ya, V-nya 10, T-nya 5. Sama dengan 50. Nah, kita peroleh jawaban
S sama dengan 50. Tapi, eee, jarak kan adalah integral dari kecepatan, berarti yang kita hasilkan, eee, kita kan tadi integralkan kecepatan ya, 2T, kita hasilkan jarak, dan jawabannya adalah 25, tapi di sini adalah 50. Jadi, terdapat suatu perbedaan dan saya harap adik-adik sekalian bisa menemukan jawaban kenapa sih ini berbeda, oke? Ya, dan kita akan diskusikan pada sesi, perkuliahan ya, pada pertemuan hari Ahad. Oke, baik, sekian adik-adik sekalian, saya harap kalian paham terhadap materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.